Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i syayikhina ayyuhal mukarramina sahibal fudola allazi yahduruna fi hadzal masjid jami'an manan hafizakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa firsa. Insyaallah subuh ini jemaah kita masih meneruskan kajian dari kitab Tanqihul Qaul Qasid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, sarah kitab Lubabul Hadis ya karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang kita bahas dari bab 2 mengenai keutamaan la ilaha illallah. Ayuhal ikhwan, sebelum masuk ke materi kitab, untuk muqaddimah ini ada seorang mu'alif ya. Mu'alif itu pengarang kitab atau penulis kitab. Beliau ini penulis kitab tauhid yang judulnya Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Jadi beliau ini berkata, syaraful ilmi bisarafin ma'lumihi ya. Keutamaan sebuah ilmu itu tergantung dari keutamaan objek ilmu itu. Jadi kalau kita mementingkan kesehatan, maka kita memerlukan ilmu kesehatan ya. Nah, kalau kita mementingkan ilmu setir mobil misalnya, kita perlu ya, karena kita memerlukan bisa setir mobil maka perlu ilmunya setir mobil misalnya. Jadi ilmu itu bergantung kepada keperluan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menguasai seluruh ilmu yang ada di alam dunia, nggak bisa. Jadi harus dipilih bergantung kepada kepentingannya dia gitu ya. Nah, Imam Syafi'i terkait dengan ilmu juga beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka berilmulah tentang dunia gitu ya. Untuk kaitan dunia ya kita harus punya ilmunya tentang dunia gitu ya. Kemudian waman aradal akhirata fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka berilmulah tentang akhirat gitu ya. Jadi nggak ada kebahagiaan baik dunia maupun akhirat yang bisa diperoleh, bisa didapat tanpa ilmu. Semuanya itu harus punya ilmunya. Kita beli barang yang baru nggak akan bisa kita pakai kalau kita nggak tahu cara makainya. Nah itu harus ada ilmunya. Makanya barang-barang itu ada manual booknya, ya ada petunjuknya gitu, penggunaan. Nah itu ilmu. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang paling penting dalam kehidupan kita nih?
perihal apa yang paling penting dalam kehidupan kita yang kita harus punya ilmunya. Ya. Maka kalau enggak kita akan celaka dunia akhirat, yaitu ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid gitu. Dasarnya adalah akidah, ilmunya adalah tauhid, hasilnya adalah iman. Ya. Nah, tauhid itu asal kata dari wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Artinya mengesahkan. Ya. Mengesahkan Allah. Nah, dasar ilmu tauhid itu dari Al-Quran, dalilnya ya. Al-Quran itu kita sering baca ini. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa wa rahmanur rahim. Ya. Nah, ini kalau wiridan itu pasti dibaca ya, Al-Baqarah 163 ini. Nah, inilah apa namanya bagian dari dalil tentang ilmu tauhid ya. Nah, karena itu terkait dengan ilmu tauhid, maka tauhid itu punya rukun gitu. Tauhid itu ada 2 rukunnya. Nah, ini bagian dari ilmu tauhid ya. Rukun tauhid pertama isbat, artinya menetapkan. Kalau kita tidak menetapkan Allah itu esa, Allah itu tunggal ya, maka kita kufur. Nah, jadi pertama isbat, yang kedua nafi. Nafi itu menolak gitu. Jadi jangan sampai kita itu menetapkan Allah itu esa, tunggal ya, hanya beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi masih percaya sama jimat, percaya sama barang-barang yang dianggap punya kesaktian gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Karena rukun tauhid itu ada isbat, ada nafi. Jadi harus dua-duanya tuh kalau kita mau bertauhid kepada Allah. Kemudian jemaah azannya Allah, kenapa kita perlu ilmu tauhid? Ya, kita telaah nih yang gampang dulu aja. Ya, dari bagian ayat-ayat Al-Quran saya ambil yang paling gampang untuk kita cerna mengenai ilmu tauhid. Ya, kepentingannya ilmu tauhid itu ada di Quran surat Quraisy ayat 4. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, kita sering dengar nih ayat ini ya. Artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Allah, kita yakini bahwa Allah itu yang memberi makan ya, dan Allah itu yang menghilangkan rasa ketakutan. Kenapa Allah katakan seperti itu? 2 hal ini yang penting dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita telaah nih. Orang ketika lapar, apapun dia bisa lakukan. Ya. Membunuh bisa, mengemis bisa, apa saja yang di luar akal pun dia bisa lakukan ketika dia lapar. Nah, makanya kita perlu mentauhidkan diri ya, mengimankan diri bahwa Allah lah yang memberi kita makan gitu. Supaya kita nggak salah jalan. Ketika kita baru lapar sedikit aja, makanya di Islam ada latihan puasa. Ya. Supaya kita itu bisa mengimani ya bahwa kepentingan lapar kita itu adanya di Allah. Ya. Nggak gerasak-gerusuk hidupnya. Yang kedua, Allah yang melepaskan kita dari rasa takut. Orang kalau udah takut, sama seperti lapar, apa juga dilakukan. Ya, sampai harus bayar mahal pun dia bayar untuk menghilangkan rasa takut. Coba, ya nggak? Jangan dipanggil KPK. Cari jalan, mau bayar berapa juga dia bayar. Karena dia takut. Ya, kalau dia nggak takut, santai aja.
Siapa yang panggil dia santai karena dia sudah biasa memenuhi panggilan Allah. Jadi dia nggak takut dengan panggilan makhluk apapun, ya. Itu. Jadi dua ini Allah sampaikan kalian tuh bergantung. Kita makhluk itu bergantung kepada Allah dari rasa lapar dan ketakutan, ya. Kalau ada manusia yang mengatakan, saya bisa mengatasi segala kebutuhan saya di alam dunia ini dengan uang dan emas, ya, nggak perlu ciptaan Allah, yang penting punya uang dan emas. Coba masuk ke dalam ruangan, dikunci, dikasih emas segunung, uang segunung, so, lapar mah, ya. Karena sumber makanan itu adanya di ciptaan Allah, ada di tanah, ada di air, ada di udara. Bisa nggak manusia menciptakan itu? Ya kan? Nggak bisa. Itu. Maka kita itu sangat bergantung kepentingan pokok kita itu kepada Allah. Gitu. Kita nggak akan bisa hidup tanpa ciptaan Allah. Ya. Itu. Jadi ulah ngejago. Itu yang pertama jemaah terkait dengan ilmu tauhid. Yang kedua, ya, dalam kaidah ilmu tauhid kita juga harus memahami, ya, mengimani bahwa sifat Allah, zat Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, ya. Enggak ada kesamaannya, tidak ada perbandingannya antara Allah dengan makhluk. Sekalipun kalau kita ngaji di Al-Qur'an itu disampaikan ada sifat-sifat Allah yang bersamaan dengan sifat makhluk. Ya. Misalnya gini, Allah itu memiliki tangan, ya. Seperti yadullah, ada kata yadullah di dalam Al-Qur'an. Artinya Allah itu memiliki tangan, ya. Seperti misalnya ya iblisu mamana aka angtas juda lima khalaqtu biyadayya. Ya, hai iblis, kata Allah. Ya, Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada sesuatu yang sudah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, sekarang kita kaji ini secara tauhid. Yang dimaksud Allah yadaya ini apakah seperti tangan kita? Ya kan? Tangan kita yang panjangnya segini, ada jarinya 5 gitu. Enggak. Tentu enggak, karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang pemahaman logika tauhidnya, apakah tangan kita ini, kita bahas tangan kita aja dulu. Apakah tangan kita itu bergerak dengan keinginannya sendiri? Coba kita megang botol, tangan kita atas keinginan tangan kita sendiri atau ada perintah dari otak atau hati? Ya, berarti tangan itu hanya bagian dari fungsi untuk memenuhi kehendak. Sama yadaya ini juga Allah itu yang disampaikan tangan Allah itu artinya sesuatu yang untuk memenuhi iradah Allah. Bentuknya kayak apa? Jangan dipikirin. Tangan kita sama tangan kucing aja beda. Ya, kan fungsinya sama tapi beda. Ya, tangan kita dengan tangan kera beda gitu. Ya. Nah, ini dalil-dalil tauhid yang perlu dipahami secara logika. Ya. Jadi pasti Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, kemudian kita juga membahas tentang ikhbarul waqi. Ya. Ikhbarul waqi ini ikhbar itu berita, ya, kabar, berita yang waqi, yang sifatnya itu terjadi, sesungguhnya pasti terjadi, ya. Ikhbarul waqi, informasi tentang realita lah ibaratnya, cek bahasa Sundanya gitu, ya. Nah,
kenyataannya terkait dengan ikhbarul waqi ini, dikupas kalimat la ilaha illallah itu penting bagi para muwahhid. Siapa itu muwahhid? Para ahli tauhid. Jadi insya Allah kita ini adalah termasuk muwahhid, ya, ahli tauhid gitu. Nah, seorang ahli tauhid itu dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa seorang muwahhid itu, ahli tauhid itu akan bahagia, akan mendapat kenikmatan dunia dan akhirat gitu, ya. Karena gini, Allah Ta'ala berfirman, seorang muwahhid itu Allah akan jaga. Jadi ketika kita itu suka ngaji tauhid, maka Allah akan jaga keimanan kita supaya tidak mudah goyah, ya. Wa qala Allah Ta'ala yunazzilul malaikata birruh. Yunazzilul malaikata birruhi, ya. Artinya Allah itu menurunkan para malaikat birruh, dibarengi dengan komandannya malaikat. Siapa komandannya malaikat? Jibril. Disebutnya ar-ruh dalam Al-Qur'an, ya. Gitu. Min amrihi ala may yasha'u min ibadihi, gitu. Yang dengan perintah Allah itu malaikat itu diturunkan bersama malaikat Jibril kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu muwahhid tadi, orang-orang yang ahli tauhid gitu. Jadi orang yang ahli tauhid itu dijamin sama Allah keimanannya tidak akan mudah goyah. Ditawarin jabatan, ditawarin harta, ditawarin ini itu, emas segunung gak goyah. Tetap dia, ya, akidahnya, imannya hanya kepada Allah gitu, ya. Tujuannya apa? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni, ya. Peringatkanlah oleh kamu, wahai Nabi, wahai Rasul, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hendaklah kamu itu, maka fattaquni, hendaklah kamu itu bertakwa kepada aku. Nah, jadi fakta implementasi dari keilmuan tauhid itu adalah takwa. Nah, orang-orang yang tidak takwa berarti kadar tauhidnya lemah, ya, itu. Nah, ini kaitannya bangunan Islam itu akidah, syariah, akhlak. Yang pertama akidah. Ketika akidahnya lemah, tentu syariahnya, ibadahnya lemah, ya, akhlaknya tidak baik, dan itu nyambung, ya, karena dalam satu bangunan itu. Akidah, syariah, akhlak itu ilmunya adalah tauhid, fikih, tasawuf. Hasilnya manusia yang beriman, berislam dan ihsan. Nah, itu bangunan Islam gitu, ya. Jadi penting kita berakidah yang dibarengi dengan ketakwaan itu. Jangan sampai orang zikirnya banyak tapi ibadahnya sedikit. Nah, ini tidak seimbang, ya. Berarti itu zikirnya ada kemauan dunia. Dikasih guru nih, zikirin kamu ini nih, la ilaha illallah sekian ribu supaya kamu benghar. Ayo zikir, tapi ibadah salah. Karena tujuannya mencari dunia gitu, ya. Dulu di santri banyak yang gitu, ya, cari wirid, cari apa dari guru, tapi ibadah yang sesungguhnya malas gitu. Berjamaah tara gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, tauhid itu, kalimat la ilaha illallah itu, bagian dari ilmu tauhid adalah kalimat yang seagung-agungnya nikmat, ya, dan setinggi-tingginya nikmat gitu. Karena
Kalimat la ilaha illallah itu adalah penyebab utama istiqomahnya seorang mukmin di dunia bil haq. Artinya orang yang berzikir dengan la ilaha illallah tapi dia itu dengan tujuannya adalah lillahi ta'ala, ya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dijamin istiqomah di dalam akidah oleh Allah, ya. Wa qala Allah ta'ala, ini Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu allazina amanu biqauli tsabiti fi hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi Allah itu akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapannya yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, gitu, ya. Yusabitu itu maksudnya adalah istiqomah. Keteguhan orang itu dalam istilah kita, istilah Islam adalah istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Yang penting adalah istiqomah dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah, gitu, ya. Gitu. Artinya bukan hanya di mulut tapi juga di batin dan akal kita nyambung tauhidnya itu, ya. Wa qala Allahu aidan wa yudilullahu dhalimina wa yaf'alullahu may yasha. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa tauhid itu nyambung dengan tasawuf, ya. Jadi ketika akhlaknya orang itu enggak benar, ya berarti kadar tauhidnya juga tidak benar, gitu, ya. Maka Allah itu akan sesatkan. Jadi banyak orang yang pandai berucap sebentar-sebentar Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi akhlaknya enggak benar, itu enggak dijamin benar itu tauhidnya. Ya, akan terbuka itu ternyata akhlaknya juga enggak benar. Cuma apal cangkem mukul, ya. Gitu. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi orang dolim itu, jemaah sekalian, itu susah berzikir apalagi istiqomah dalam akidah, ya. Nauzubillah min dzalik. Imam Al-Fakihani berkata, sungguh, ya, sungguh orang yang selalu membiasakan kalimat la ilaha illallah itu ketika akan memasuki ini rumah, ya, maka insya Allah bisa menghilangkan kefakiran. Jadi kalau kita masuk ke rumah itu salam dulu, walaupun rumah kita sendiri, ya. Assalamualaikum la ilaha illallah. Nah, itu insya Allah kalau itu dibiasakan, kita dilepas dari kefakiran. Kefakiran itu maksudnya yang fakir miskin. Bedanya fakir dengan miskin itu, kalau fakir itu yang jauh di bawah kebutuhan kemampuannya, ya. Artinya ketika butuh nggak cukup. Nah, kalau orang yang membiasakan diri membuka pintu rumahnya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah cukup aja hidupnya, ya. Wa qala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu kalami wa ana huwa, ya. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, kalimat la ilaha illallah adalah ucapan aku, ya. Kalami, ucapan aku. Wa ana huwa, dan aku itulah Allah, gitu, ya. Yang tiada disembah selain aku, gitu, ya. Nah, kemudian mangkola hadakhola hisni, barang siapa yang suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dakhola hisni, dia masuk ke dalam benteng aku. Hisni itu benteng, ya. Nah, orang yang ingin selamat dari serangan musuh tentunya harus masuk ke benteng. Nah, benteng Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Musuh kita adalah syaitan,
Ya. Jadi kalau kita mau jauh dari serangan setan, masuklah ke benteng Allah. Seringlah berucap kalimat la ilaha illallah, ya. Maqala dakhala hisni. Terus wa man dakhala hisni amana min iqabi gitu. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku maka dia akan aman dari siksa aku. Nah, jadi kita yang sering berzikir la ilaha illallah maka jauh dari siksa Allah gitu. Baik siksa Allah di dunia maupun siksa Allah di akhirat gitu, ya. Itu insyaallah gitu. Nah, kemudian alasan keempat, keutamaan kalimat la ilaha illallah itu, ya, janji Allah untuk orang-orang yang mendawamkan dan mengamalkan ilmu tauhid, ya, mendawamkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan ilmu tauhid. Pertama dia akan istiqomah, ya, istiqomah sehingga dia akan lepas dari siksa akhirat. Lepas dari siksa dunia dan akhirat, siksa Allah ini, ya. Yang kedua, tidak akan mengalami kefakiran. Yang ketiga, tidak akan mudah tertipu dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara kufur, ya, dan lain-lain gitu. Nah, yang terpenting jemaah sekalian, kalimat tauhid ini dan mengamalkan ilmu tauhid ini akan melepaskan kita dari ketakutan di akhirat, terutama di alam barzah, ya. Karena kita di alam barzah itu akan ketemu dengan dua malaikat yang sifatnya sesuai dengan namanya munkar wa nakir, ya. Kenapa diberi nama atau diberi nama oleh Allah munkar wa nakir? Karena sifatnya, zatnya li'anna kullama ra'ahu angkarahu. Jadi malaikat munkar itu semua orang yang melihatnya pasti angkarahu, pasti mengingkari. Kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan pasti kita akan ingkar, tuh nggak mau lihat. Kita nonton film horor pasti nengok ke belakang, nggak mau lihat gitu, ya. Sakingku takut-takutnya gitu, ya. Kulama ro'ahu angkarohu gitu, ya. Saking takut gitu. Mending di kuburan itu sendiri. Kalau kita berani nonton film horor rame di bioskop, coba sendiri. Nah, di kuburan itu kita nanti sendiri dalam keadaan gelap, tahu-tahu datang makhluk yang sifatnya Allah sampaikan itu sangat menakutkan, yang kita pasti akan ketakutkan, ya, akan ketakutan. Nah, kenapa disebut malaikat munkar nakir? Munkarnya salah satunya malaikat munkar yang sifatnya tadi, ya, li'ana angkarohu, ya, li'ana ulama ro'ahu angkarohu, yang sangat menakutkan, yang membuat orang itu ingkar untuk melihat dia. Nakir itu sifatnya isim fa'il bimakna maf'ul, jadi artinya sama, bahasanya beda. Itu dalam konteks nahwu, ya. Munkar, nakir, jadi bahasanya aja beda, tapi makhluknya sama, ya. Yang kedua-duanya itu disebut sadidal intihar, munkar nakir ini. Makanya orang ingkar dengan dia, dengan munkar nakir itu karena sadidal intihad. Sadidal intihad itu maksudnya apa? Suaranya keras, yang tidak ada bandingannya kerasnya itu di alam dunia. Nggak ada suara di alam dunia yang lebih keras dari suara munkar nakir. Itu, ya. Kita lagi tidur bengong-bengong ditarik, coba bari digertak, pasti ketakutan, ya, gitu. Nah, di tengah ruangan yang gelap, suaranya keras, warnanya munkar nakir itu aswadan asrokon, hitam kebiru-biruan.
Kita gelapin nih ruangan, tahu-tahu ada warna biru nyala, campur jam gelap. Kalau wujudnya kelihatan mah nggak akan kelihatan, ya, gitu. Bari ngegertak gitu, kayak apa kita rasanya, ya. Kalau mau nyoba ya masuk ke kamar, gelapin sendiri, coba. Kasih warna biru, ya, itu. Nah, sifatnya, kerjaannya munkar nakir ini, sadidal intihad itu saat mengajukan pertanyaan man robuka. Jadi ketika malaikat munkar nakir nanya sama kita di alam barzah itu, bukan assalamualaikum ya akhi man robuka, begitu. Ya, disebutnya sadidal intihad gitu, bari ngegertak dengan suara yang paling keras yang tidak ada di dunia, gitu, kerasnya gitu, ya. Copot nggak tuh jantung, ya, bari jempoek deh gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang suka tolabul ilmu dan mengamalkan ilmu tauhidnya, maka dijamin bebas dari perkara munkar nakir. Ada nggak yang seperti itu? Sudah terbukti belum manusia yang bebas dari munkar nakir? Ada nggak? Ya, yang sudah dibuktikan bebas dari munkar nakir? Ada nggak jemaah? Alhamdulillah. Ada. Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu ceritanya kan orang yang nggak ada rasa takutnya di alam dunia. Begitu meninggal Sayyidina Ali ini penasaran, pengen tahu berani nggak dia ngadepin munkar nakir. Ya, akhirnya Sayyidina Ali berdoa sama Allah minta kasih supaya bisa melihat, menyaksikan Sayyidina Umar di alam barzah. Ya, begitu datang munkar nakir kepada Sayyidina Umar lagi tiduran, duduk. Sayyidina Umar duduk. Man anta? Siapa kamu? Baru mau nanya udah ditanya sama Sayyidina Umar, ya. Datang wajah menyeramkan gini, kamu nggak tahu siapa saya? Nah, itu jawab Sayyidina Umar, ya. Ana akhobal kholqillah, ya, lahu. Jadi artinya saya ini sahabatnya manusia yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dia bukan mengandalkan amalnya, dia mengandalkan saya ini sahabatnya Rasulullah. Ya, pulang malaikat munkar nakir nggak berani. Jadi di situ Sayyidina Ali, ini Umar emang benar-benar. Udah di dunia nggak ada rasa takutnya, di akhirat ngelawan, di kubur ngelawan munkar nakir. Karena apa? Di antara sahabat yang dijamin ahli surga itu Sayyidina Umar lah. Makanya di antara sahabat 10 ahli surga dijamin surga itu yang riwayatnya sampai sekarang selalu disampaikan itu Sayyidina Umar. Bandingku tauhidnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, gitu. Sehingga bisa menghindari malaikat munkar nakir, ya. Nah, kemudian gini jemaah, semua itu juga Allah jaminkan, ya, kepada orang-orang yang istiqomah dalam perkara tauhid kepada Allah. Itu Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, ya. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami itu adalah Allah, yang kita biasa zikirkan la ilaha illallah, ya. Kemudian dia istiqomah di dalam akidahnya kepada Allah, ya. Tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Jadi Allah jamin mereka itu akan didatangi malaikat. Sebelum datang malaikat munkar nakir ke alam kubur kita, akan datang dulu malaikat utusan Allah.
ya, untuk berkata kepada kita, menyampaikan ala takhafu wala tahzan, ya. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih gitu, ya. Jadi kalau kita ibaratnya ya punten ya, kita mau diperiksa nih ke pengadilan, tapi hakimnya udah ngomong nih, anak buah hakimnya, tenang aja Pak, Bapak mah aman lolos. Cuma ditanya doang. Tenang gak kita? Tenang. Kita juga di alam barzah begitu. Nanti ketika kita akan menghadapi munkar nakir, tahu-tahu ada malaikat, udah ala takhafu wala tahzanu, tenang kita. Gitu. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu, maka bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Apalagi ditambah disampaikan janjinya, kamu tuh bahkan nanti tuh akan bebas, nggak akan ada tuntutan, bahkan dikasih hadiah. Waduh, tambah tenang gitu, ya. Ini Quran surat Fussilat ayat 30. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa malaikat itu tadi yang menyampaikan ala takhafu wala tahzanu itu saat manusia itu sedang sakaratul maut. Ya. Ketika manusia sedang sakaratul maut, itu akan datang malaikat itu. Ya. Nah, orang di saat sakaratul maut itu kan bingung, ya, bingung dan takut, karena biar bagaimanapun semua manusia sekalipun yang tidak beragama pasti dia meyakini alam berikut, ya. Tanda tanya, kalau kita mah alhamdulillah sudah tahu, kita udah dapat bocoran, ya, udah dapat bocoran nih, apalagi ngaji sekarang udah bisa siap-siap, gitu, ya. Kalau orang yang nggak tahu bingung itu, akan memasuki ruangan yang baru yang kecipta ruangannya gelap gulita, ya. Terus nggak tahu kayak apa isi ruangannya. Coba kita perasaan gimana? Ya, memasuki satu ruangan itulah yang kita tahu di dalam itu gelap. Makanya jamaah, ada kalangan orang-orang kafir yang tidak mau matinya dikubur, dibakar maunya, supaya nggak masuk ke ruangan katanya. Nggak mau ketemu yang gelap-gelap, ya? Gitu. Padahal mah tetap gelap. Ya. Dibakar kan merem juga. Nggak usah masuk ke ruangan gelap lah, ruangan yang seterang-terangnya tapi merem, gelap nggak? Gelap. Kan logikanya gitu ya, gitu. Gitu. Jadi kita nanti ketika sakaratul maut itu akan menghadapi situasi seperti itu. Mental kita akan ketemu situasi seperti itu, ya. Kita akan menghadapi ruangan yang gelap. Udah gitu dapat bocoran akan ketemu munkar nakir, ya. Gitu. Nah, kemudian dimaknai ayat tadi oleh Ikrimah Zaid bin Aslam, ya, Mujahid ini, beliau penulis kitab. Malaikat itu nanti akan mengatakan wala takhafu, itu maksudnya jangan takut akan perkara yang nanti kalian hadapi, karena kalian akan ketemu surga. Ya, nanti kita akan kupas akidah alam barzah. Artinya ketika kita di alam barzah kita juga dilihatkan surga, sekalipun belum masuk surga. Nah, ini salah satu jaminan dari Allah, orang yang bertauhid itu, yang mengamalkan dan berilmu tauhid itu, ya, nanti tenang meninggalnya. Maka banyak orang-orang yang meninggal itu kita lihat senyum, kita lihat tenang, karena dia udah tahu, oh saya akan masuk surga, udah dapat bocoran, ya. Satu. Yang kedua, perkara kedua yang akan kita takutkan ketika kita sakaratul maut itu, kita akan ninggalin keluarga dan harta. Coba, jangan-jangan nanti istri saya kawin di jeung berondong. Anak siapa? Anak saya gimana nasibnya?
harta saya siapa yang ngurus? Kan itu juga sesuatu yang membuat kita nggak mau meninggalkan dunia. Coba aja yang mau pergi haji atau yang mau pergi jauh, tahu bakal lama, bingung pasti, ya. Orang mau pergi haji pasti ngatur-ngatur dulu, nanti tabungan kesini ya, nanti pasti ada nitip-nitip perkara dunia. Benar tak? Ya, apalagi kita mau pergi nggak bakal balik, ya, itu. Nah, di situ dijamin. Malaikat menyampaikan urusan harta kamu, urusan keluarga kamu, Allah yang urus. Tidak sedikit orang-orang yang ketika meninggal anaknya jadi, anaknya jadi kiai, jadi ulama, jadi orang baik, ya, orang soleh. Nggak sedikit anak ulama juga yang anaknya berdegong, ya nggak? Setelah meninggal anaknya belangsak, anaknya rusak. Karena apa? Perkaranya bukan gelar ulamanya, tapi akidah tauhidnya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu tauhidnya. Gitu, ya. Kalau kita mau aman, apa yang kita tinggalkan nanti amalkan dengan baik ilmu tauhidnya, ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang berjumpa dengan dia. Tuh, ya, ini kata Rasul. Wa man kariha liqa'a Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci dengan Allah, maka Allah benci dengan dia. Nah, sekarang ada sahabat bertanya, Fakila ya Rasulullah, karahiyatul liqa illahi karahiyatul mauti, gitu. Wahai Rasul, orang yang benci bertemu dengan Allah artinya benci dengan kematian. Karena orang bakal bisa ketemu Allah kalau sudah mati. Kalau nggak mati nggak akan ketemu Allah, ya. Akhirnya ketemu jin, ketemu jurik, ya, ngaku-ngaku gitu. Jadi orang yang, jadi kata sahabat gini, bagaimana orang bisa senang ketemu Allah kalau dia itu sebenarnya takut kematian? Nggak ada manusia yang nggak takut kematian, ya. Kuluna nakrahul mauta, padahal semua orang itu membenci kematian, kecuali yang akidahnya, ilmu tauhidnya cukup, ya, gitu. Karena dalam kaidah tauhid nggak mungkin bisa kita ketemu Allah kalau kita nggak mati dulu, gitu. Nah, gimana kita bisa cinta ketemu Allah, ketemu yang kita paling kita cintai, zat yang paling kita cintai yaitu Allah. Yang kita selama ini penasaran. Ada nggak yang nggak penasaran ingin ketemu Allah? Coba kita ukur nih diri kita. Kita penasaran nggak ingin ketemu Allah? Hah? Nah, orang yang penasaran ingin ketemu Allah akan mencari jalan ridho Allah. Makanya tanamkan dalam diri kita, kita akan penasaran untuk ketemu Allah. Ya. Kalau kita penasaran ingin ketemu presiden, ingin ketemu gadis cantik, kan cari jalan. Gimana caranya? Gitu. Makanya jangan sampai di diri kita itu nggak ada rasa penasaran ingin ketemu Allah. Nanti kita akan melupakan jalan ridha Allah. Ya. Nah, caranya ketemu Allah salah satu jalannya adalah mati dulu. Makanya harus selamat di jalan kematian, ya, gitu jemaah, gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ahabba liqa Allahi wa ahabballahu liqa'ahu, ya. Dia yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa iza busyira bi azabillahi kariha liqa'a Allahi wa karihallahu liqa'ahu. Dan apabila diberi kabar dengan siksa Allah, ya, atau misalnya diperlihatkan neraka lah gitu, ya, maka dia akan jadi benci dengan Allah, gitu, ya.
Orang kan pasti tuh, orang kalau ketemu orang yang mau nyiksa dia kan dia akan benci tuh, ya, gitu. Makanya supaya kita nggak benci sama Allah, ya kita harus tahu apa nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada kita, gitu, ya. Jadi hanya orang-orang yang kufur, orang-orang kafir yang takut bertemu dengan Allah, ya. Kemudian jaminannya untuk orang-orang yang bertauhid, ya, dengan mengamalkan istiqomah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, fa innallaha harama 'alan nar. Sungguh Allah itu mengharamkan neraka. Mangkola la ilaha illallah. Jadi neraka itu haram untuk orang-orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, ya. Yabtagi bizalika wajhallahi, gitu. Wajhallahi, ya. Yabtagi itu maksudnya di sini gini. Yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah itu bizalika dengan hanya mengharap wajah Allah, wajhallahi, ya. Mengharap wajah Allah, gitu. Jadi bukan la ilaha illallahnya karena ingin punya ilmu, karena ingin benghar, karena ingin enggak, gitu, ya. Ingin mendapat ridha Allah, ya, ingin ketemu Allah nanti di akhirat, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, ini kepada Rasulullah SAW, irfa' ra'saka, gitu, ya. Jadi gini jemaah, ini saya ambil penggalan hadisnya karena hadisnya panjang. Tidak semua umat Rasulullah SAW itu yang langsung ke surga. Ada yang mampir ke neraka, ya. Makanya kita suka habis sholat tuh baca Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, supaya nggak mampir ke neraka, ya. Nah, ketika ada umat Rasulullah SAW itu yang kecebur di neraka, ya. Kan surganya di atas nih, neraka di bawah. Ketika lewat jembatan Shiratal Mustaqim ada yang jatuh, ada yang enggak, gitu. Nah, kalau ada umat Rasulullah yang jatuh ke neraka, ya, kemudian Rasulullah SAW itu sujud kepada Allah khusus nanti itu, ya. Rasulullah SAW sujud kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW itu mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah yang belum pernah disampaikan oleh makhluk satupun di dunia atau di akhirat kepada Allah. Termasuk malaikat belum pernah mengucapkan pujian-pujian yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Pujian apa kira-kira, jemaah? Pujiannya apa? Dia nggak tahu. Kan belum pernah disampaikan. Belum pernah disampaikan oleh makhluk, ya. Nah, itu kuncinya Rasulullah. Kuncinya Rasulullah bersujud sambil menyampaikan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan oleh makhluk, ya. Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Wahai Muhammad, irfa', angkatlah kepala kamu, gitu. Bangunlah kamu, ibaratnya gitu, ya. Angkatlah kepala kamu, waqul yusma, karena permintaan kamu itu akan didengar oleh Allah. Wasal tu'tam, mintalah engkau maka akan Allah beri, gitu. Nah, apa permintaan Rasulullah? Wasfa tusafa, gitu, ya. Berilah syafaat, maka syafaatmu itu akan diijabah Allah, gitu. Fakulu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Allah, ya. Fakulu ya Robbi, berkata ya Rob, ya, wahai Tuhan aku, izan lifi mangkola, gitu, ya. Izinkanlah aku memberi syafaat kepada hamba-hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita ini insya Allah umat Rasul yang dawam, ya, ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu Rasulullah akan langsung mintakan kepada Allah supaya diangkat dari neraka, ya. Kemudian fayaqulu, Allah berfirman, wa izzati wa jalali wa kibri,
wa kibriyai wa adomatil ukhrijanna minha gitu. Maka demi keagungan aku, firman Allah, dan kebesaran aku, ya, sungguh aku akan keluarkan mereka dari neraka. Ya. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini salah satu keutamaan pentingnya kalimat la ilaha illallah gitu ya. Itu jemaah. Jadi penting kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian dalam kitab Sahih dari Utsman, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man mata wa huwa ya'lamu annahu dakhalal jannah. Barang siapa ya yang mati dalam keadaan ya'lamu, ini memahami kalimat la ilaha illallah, ya, annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya. Itu jemaah. Jadi kita perlu itu memahami kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian kita masuk ke kitab Tanqihu Qaul Hasid ya. 5 menit ya. Qala al-Fakihani ya. Ini berkata al-Fakihani ana mulazmata zikriha inda dukhulil manzili tungsi al-faqta gitu ya. Sungguh orang-orang yang selalu membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah ketika memasuki rumah maka bisa menghilangkan kefakiran tadi ya. Waqad arada ana man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'atu alfi zanbin minal kabair, bukan kabiri, ini maksudnya kabair ya. Rasulullah SAW bersabda gini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dan wa maddaha, maksudnya ini memanjangkan haknya ya, wa maddaha hadamat lahu arba'atu alfizan bin minal kabair ya, maka Allah itu akan mengampuni 4.000 dosa-dosa besarnya. Kalau ada dosa besar, itu 4.000 dosa besar itu akan dihancurkan. Jadi caranya kalimat la ilaha illallahnya itu la-nya dipanjangkan. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan banyak yang begitu. La-nya dipanjangkan. Gitu. Ini 4.000 dosa besar dihapuskan. Kemudian qalu, bertanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Wahai Rasulullah, kalau orang itu enggak punya dosa besar, di mana? Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan tapi tidak punya dosa besar, maka Rasulullah SAW bersabda, qala yughfaru ilah ahlihi ya, yughfaru li ahlihi wali jironihi. Nah, maka akan diampunkan keluarganya ya, dan tetangganya ya. Lijaroihi ya. Jadi jironi itu maksudnya tetangga. Jadi kalau kita nih di majelis nih ya, kita di sini sering mendawamkan la ilaha illallah berjamaah tuh, selain keluarga, tetangga kebagian. Untung ya. Untung jadi tetangga masjid. Sudah pulang Ustaz. Gitu ya, kehilangan fadilah gitu ya. Terus siapa yang mangkola kula yaumin
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marotin, ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW itu 100 kali per hari, ya. Ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti itu wajahnya itu seperti bulan purnama, koma ini bulan ya. Kal qoma seperti bulan purnama, kal qamari seperti bulan purnama, lailatal badri malam bulan purnama. Jadi orang yang orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari itu meninggalnya itu enak, ceria gitu, ya. Gitu jamaah sekalian. Ya. Ini udah jam 6. Nah, terus gini jamaah sekalian, ini sebagai penutup ya. Ini saya pilih-pilih sebagai penutup. Rasulullah SAW bersabda itu, adu zakata abadanikum biqauli la ilaha illallah. Jadi bayarlah zakat tubuh kita. Tubuh kita itu zakatnya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau kita nggak cukup nisab untuk bayar zakat, bayar zakatnya dengan kalimat la ilaha illallah untuk tubuh kita. Gitu, ya. Itu jamaah sekalian, insyaallah manfaat untuk kita semua, ya. Doakan saya supaya bisa ngamalkan ini. Jangan cuma nyampein, ya. Ada yang mau ditanya? Iya. Waalaikumsalam. Doa untuk keluarga. Kita mendoakan dunianya apa akhiratnya? Kalau kita doakannya dunia akhirat, ya dua-duanya nyampe. Ya, kita kalimat doanya, isi kalimat doanya untuk dunia aja atau untuk akhirat aja atau untuk dua-duanya. Ya, gitu. Gitu. Karena gini ya, kelebihan umat Rasulullah SAW ini dan umat akhir zaman itu adanya di mulut, adanya di lisan. Karena umat-umat lain itu ada yang disihir, umat Nabi Musa kepandaian sihir, ya, umat Nabi Isa kepandaian pengobatan. Khusus untuk umat Rasulullah SAW itu adanya kalimah sakti, ibaratnya di kalimatnya. Makanya mukjizat terbesarnya itu adalah Al-Quran, karena syair. Jadi pandai-pandailah kita menggunakan lisan kita. Jangan sampai lisan kita pakai untuk perkara-perkara yang dolim, ya. Karena itu bisa jadi ijabah. Kadang-kadang kita ke anak, dasar anak itu, itu hati-hati. Ya. Jadi kita penting bagi kita umat Rasulullah SAW untuk menjaga lisan. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan doa umat kami ini adalah yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Saya mendoakan jamaah, kalau tidak diketahui oleh jamaah, insya Allah ijabah. Karena apa? Karena lisan kalau dilihat diketahui oleh orang yang kita doakan suka berubah. Ya, coba depan Pak Jokowi berdoa mendoakan Jokowi, pasti ayam mentak ke Jokowi bukan ke Allah. Padahal doa itu untuk kepada Allah. Itu makanya Rasulullah sampaikan doa yang paling diijabah yang tidak diketahui, tidak di depan orang yang kita doakan, supaya lisannya benar. Ya. Nggak ada lagi ya. Innahu samiyun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirk wa fisqi wa dalalati wa syirki wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan anta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.